Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 56. Orang tua berpakaian kuning. Cahaya perak menembus langit seolah itu adalah sambaran kilat yang merobek dunia. Ini termasuk ke arah pria tua bernama Huang Yi dengan kecepatan mengejutkan. Udara itu sendiri berguncang di sepanjang jalan karena kecepatannya. Segera ledakan sonik yang rendah dan mendalam meletus, banyak lubang yang dibuat dengan ledakan di tanah. Wajah asli tersenyum dari orang tua Huang Yi menjadi jelek saat Earth Demon Wayang muncul, dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari tubuh Demon Bumi. Orang ini membawa boneka yang sangat kuat. Ekspresi Huang Yi berubah drastis. Tapi dia juga seorang pria tua yang sangat berpengalaman. Kakinya buru-buru melangkah melalui udara kosong saat dia menyaksikan Earth Demon Wayang yang menyerang dengan niat membunuh. Dengan gerakan kakinya, ia akhirnya menembaki ke belakang dengan sejumlah bayangan yang terus-menerus. Reaksi Huang Yi cukup cepat, namun kecepatan Earth Demon Wayang adalah level yang lebih tinggi. Orang bisa melihat kakinya menginjak tanah, menyebabkan tanah berguncang hingga terbentuk retakan. Dengan suara "Ci", tubuh boneka itu muncul di depan Huang Yi seolah-olah teleportasi. Kepalanya, yang merupakan warna perak cerah, tidak ragu-ragu karena dengan ganas meninju kepala orang lain. Tinju pistol setan bumi menari, itu meraung di udara, tekanan angin yang kuat menyebabkan tubuh Huang Yi tidak bisa tetap stabil. Ledakan sonik yang rendah dan mendalam terdengar di telinganya seperti peluru meriam. Bang! Wajah Huang Yi sangat serius pada saat kritis ini, kakinya sedikit melengkung saat tangannya dengan cepat menari. Setelah itu, tangannya menarik banyak orbit saat doki yang berapi-api tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, diaglomerasi menjadi kuali api lebih dari 100 kaki besar. Transforming Cauldron menutup langit. Ekspresi Huang Yi dicelup oleh doki yang berwarna merah menyala sampai benar-benar berwarna merah terang, api merah menyala juga melonjak ke matanya. Setelah itu, kedua tangannya ditempatkan di atas kuali api besar, dia dengan kasar menekannya ke tinju besi Earth Demon Wayang. Dentang! Sebuah tinju ditutup oleh cahaya perak terang. Tanpa ampun berayun keluar dan tidak berhenti karena skill Do Huang Yi. Setelah itu, sangat bertabrakan dengan kuali api, suara mengejutkan tiba-tiba bergema di atas dataran. Suara mengejutkan ini berubah menjadi gelombang sonik tak terlihat yang menyebar dengan cara yang seperti kilat, dengan paksa singkirkan lapisan tanah di tanah. Bang! Dua bertabrakan dan jalan buntu berikutnya hanya berlangsung sewaktu-waktu. Kuali api yang terbentuk dari doki di dalam tubuh Huang Yi ditutup dengan garis-garis pada saat ini. Segera, sebuah ledakan terdengar, dan itu berubah menjadi sejumlah fragmen energi yang tak terhitung banyaknya yang melesat ke segala arah. The Earth Demon Puppet saat ini mampu bertarung melawan bintang 9 Dozong. Huang Yi ini hanya bintang 7 Dozong. Dia secara alami tidak cocok untuk Earth Demon Wayang dalam bentrokan langsung. Mengerang. Huang Yi mengeluarkan erangan teredam dari tenggorokannya ketika kuali api retak. Kakinya segera mundur. Betapa boneka yang kuat. Sok melonjak ke dalam hati Huang Yi saat dia mundur dengan menyedihkan. Dia benar-benar mengerti betapa merepotkannya akan berurusan dengan Earth Demon Puppet setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya. Kaki Huang Yi dengan keras menginjak tanah dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dia buru-buru menekan darah yang melonjak di dalam tubuhnya. Dia merasa mulutnya penuh dengan kepahitan hanya karena rasa manis naik ke tenggorokannya. Awalnya, dia berpikir bahwa itu dengan kekuatannya dari bintang 7 Dozong. Bocah kecil ini setidaknya akan sedikit takut padanya dan akhirnya menyerah. Menyerahkan sebagian dari hartanya, awalnya, Huang Yi berencana untuk mengambil porsi yang sangat kecil dan kemudian mengirimnya pergi. Namun, pikirannya mungkin indah.
Tetapi kenyataannya cukup kejam. Dari yang terlihat dari situasi ini, lupakan bahkan mendapatkan sedikit harta karun, apakah dia bisa pergi dengan aman akan menjadi pertanyaan yang sulit. Pada saat ini, Huang Yi mulai menyesali keserakahannya sendiri. Huang Yi menstabilkan tubuhnya dan melihat Earth Demon Wayang. Yang menerkam lagi, kilatan melintas di matanya saat dia buru-buru berteriak keras. Teman kecil ini, aku yang lama salah dalam hal ini. Aku akan pergi sekarang, semua inti jiwa sumsum akan menjadi milik kamu. Dihadapkan dengan situasi mereka saat ini, Huang Yi sadar bahwa yang terbaik adalah melarikan diri terlebih dahulu, tidak akan terlalu terlambat untuk menyerang bocah kecil ini, jadi dia telah menemukan teman-temannya. Mata Huang Yi dengan cepat menyapu titik di mana Xiao Yan telah berdiri sebelumnya, namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu sosoknya sudah menghilang. Tidak baik. Huang Yi sedikit terkejut saat melihat ini, ekspresinya sedikit berubah saat kakinya menginjak tanah, dia baru saja akan bergerak ketika angin yang menakutkan muncul dengan sengaja di belakangnya. Setelah itu, ia dengan kasar menabrak punggungnya. Serangan tiba-tiba yang ini membuat hati Huang Yi merasa terkejut. Dia dengan paksa melindungi tubuhnya dan buru-buru melambaikan tangannya. Ledakan. Tinju mereka dengan keras menabrak sesekali kemudian, namun kekuatan di tinju Huang Yi yang telah tergesa-gesa bermanuver segera terbongkar. Sebuah tinju yang terbuat dari angin lolos dari pengekangan telapak tangan Xiao Yan, dan dengan cepat menghantam dada Huang Yi dengan cara yang seperti kilat. Guk! Wajah Huang Yi langsung berubah menjadi putih setelah menderita pukulan berat ini. Segera, seteguk darah segar tanpa sadar meludahkan. Tubuhnya seperti layang-layang dengan talinya patah saat dia menembak ke belakang. Dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Huang Yi menstabilkan tubuh, dia mengeluarkan seteguk darah sebelum melihat Xiao Yan, yang perlahan muncul di tempat dia berdiri tadi. Dengan mata setan, wajahnya ganas saat dia berkata, "Anggap dirimu kejam, namun, saya yang lama tidak akan membiarkan kamu hidup. Dua sahabat saya juga telah memasuki Realm Pil, mereka akan membantu saya yang lama untuk membalas dendam." Huang Yi mengeluarkan seteguk lagi darah segar sebelum dia selesai mengucapkan semua kata-katanya. Dia menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya bergegas dari ujung jarinya. Setelah itu, dia meninju darah segar. Akhirnya, darah berubah menjadi cahaya darah yang melesat ke langit. Itu menghilang dalam beberapa kilatan. Huang Yi telah melakukan semua ini dengan cara yang terlatih. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam itu. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan hanya bisa sedikit mengerutkan kening saat dia melihat cahaya darah yang menghilang. Dia hanya mengalihkan pandangannya beberapa saat kemudian dan berkata dengan senyum lemah, "Aku tidak keberatan jika kamu ingin mengirim teman kamu ke kematian. Anak nakal yang hanya tahu cara bicara yang tangguh. Jangan berpikir bahwa itu kamu bisa bertindak arogan hanya karena kamu memiliki boneka." Huang Yi berbicara dengan cara biadab. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Huang Yi. Dia menggantinya dengan sembrono, "Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan?" Huang Yi dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur dengan sangat hati-hati saat dia memperhatikan Xiao Yan. Yang penuh dengan senyuman, mata Huang Yi dipenuhi dengan keengganan saat dia melirik puppet Demon Bumi menunggu dengan niat jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan batu spasial muncul di tangannya. Dia tahu bahwa itu jika dia tidak melakukan ini, pria muda yang hangat di depan akan benar-benar melakukan pukulan pembunuhan. Huang Yi tidak ragu sama sekali karena dia pasti akan membunuhnya jika dia berada di posisi Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan di depannya tidak terlihat seperti teman yang baik. "Nak, aku yang lama akan mengingat kamu. Aku akan menunggumu di Holy Pil City dan kau menderita takdir yang lebih buruk daripada kematian begitu pertemuan pil berakhir." Huang Yi memegang batu spasial di tangannya sebelum tiba-tiba mematahkannya. Segera,
ruang di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Nak, jika kamu cukup berani, apakah kamu berani meninggalkan nama, setidaknya, biarkan aku yang lama tahu siapa yang telah mengalahkanku, Huang Yi tiba-tiba bertanya dengan cara yang padat di ruang yang terdistorsi. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika mendengar pertanyaannya, dia dengan lembut menggosok storage ring saat dia tersenyum dan berkata, Xiao Yan. Nama sederhana ini menyebabkan tubuh Huang Yi yang semula terdistorsi menjadi kaku. Nama ini adalah salah satu yang Huang Yi pertama kali dengar ketika dia memasuki wilayah Pil karena hari ketika dia memasuki wilayah Pil adalah kebetulan hari Xiao Yan dan lembah sungai es telah melawan. Sialan, kenapa aku bertemu dengan orang yang galak setelah baru saja memasuki tempat ini? Pikiran ini baru saja muncul ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan hisap dan menghisap tubuh Huang Yi. Xiao Yan dengan jelas melihat ekspresi menyesal di wajah orang itu sewaktu-waktu sebelum dia menghilang. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah melihat sosok Huang Yi menghilang. Dia mengembalikan Earth Demon Puppet ke dalam storage ring miliknya, dia hanya 7 bintang. Douzong, Xiao Yan bahkan tidak takut pada Tianxi, di puncak kelas Douzong, namun orang tua ini berani menargetkannya. Xiao Yan tidak terlalu khawatir tentang teman-teman yang disebutkan Huang Yi, selama pihak lain bukanlah elit Douzun. Xiao Yan tidak perlu khawatir dengan kekuatannya saat ini jika mereka benar-benar akan bertemu, dari tampang Huang Yi. Xiao Yan tidak berpikir bahwa itu dia telah berteman dengan seorang elit Douzun sebagai teman. Realem Pil ini mungkin bagus, tapi hanya bisa berada di dalam untuk waktu yang singkat, oleh karena itu. Saya harus cepat mendapatkan 3 harta alami pada daftar obat, kalau tidak. Jika saya akhirnya mengesampingkan masalah pil gathering, saya akan kehilangan lebih banyak dari yang saya dapatkan. Xiao Yan dengan lembut memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia sekali lagi mengeluarkan peta dari storage ring-nya. Dia hati-hati mempelajarinya sebelum menentukan posisi saat ini. Lokasi ketiga item ini harus berada dalam 3 lingkaran merah yang digambar di peta. Saat ini, saya hanya bisa ke sana dan melihatnya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum memutuskan, dia masih membutuhkan beberapa bahan obat langka untuk menengahi Korsol Marrow, karena pil realem ini memiliki banyak harta. Ia akan mencari bahan obat ini di sepanjang jalan, jika mungkin. Jiwanya akan benar-benar berubah menjadi jiwa negara sebelum dia meninggalkan realem pil, pada saat itu. Dia akan merasa lebih percaya diri untuk mendapatkan tempat juara ketika dia berpartisipasi di bagian akhir dari pil gathering. Setelah Xiao Yan memutuskan, dia berhenti menunda lebih lama lagi. Tubuhnya terbang tinggi. Setelah itu, ia mengidentifikasi posisi di mana salah satu dari 3 lingkaran berwarna merah berada, tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang mengambang pergi.